Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries. Beternak nila kelihatannya mudah. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit orang yang membudidayakan ikan nila bisa mengalami kegagalan. Seringkali kegagalan yang dihadapi menyebabkan kita berpikir ulang untuk meneruskan budidaya yang sudah dijalankan. Namun apabila dihitung kembali berapa modal yang sudah dikeluarkan, tentunya kita juga akan berpikir ulang untuk terus meneruskan budidayanya. Hal itu tentunya tidak akan terjadi apabila sahabat budidaya mengetahui penyebab kegagalan tersebut dan mengantisipasinya dalam proses budidaya yang dijalankannya. Dalam video kali ini kami akan memberikan informasi beberapa penyebab yang mungkin akan membuat gagal dalam budidaya dan langkah pencegahan yang harus dilakukan sehingga budidaya dapat berjalan lancar menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. A. Bobot ikan tidak ideal. Berapakah bobot ideal ikan nila sehingga sudah bisa dijual? Bobot ideal ikan nila yang siap dijual rata-rata kurang lebih 300 gram. Dan jika Anda membeli bibit ikan nila sekitar 10-20 gram per ekor, ikan akan mencapai bobot ideal dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan. Sayangnya, banyak peternak yang gagal membuat ikan nila mencapai bobot tersebut. Beberapa penyebab ikan nila tidak mau besar adalah 1. Faktor bibit. Setiap ikan yang lahir itu berpotensi sangat bongsor, biasa saja, lambat tumbuh, sangat lambat tumbuh atau kuntet. Jadi faktor genetik dari ikan nila itu sendiri, juga varietas atau jenis nilanya. Biasanya bibit ikan nila monoseks pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan bibit heteroseks. Biasakan untuk menggunakan bibit monoseks dalam proses budidayanya. Alangkah lebih baik sahabat budidaya mempunyai kolam pendederan sendiri. Karena selain dapat menurunkan biaya operasional budidaya, pembudidaya juga akan dapat memastikan bahwa bibit yang dihasilkan dari kolam pendederan tersebut memiliki kualitas yang baik. 2. Faktor makanan. Makanan ikan terdiri dari dua yaitu pakan alami dan pakan buatan. Kalau kita hanya menggunakan pakan alami seperti dedaunan saja maka jelas saja nutrisi yang terkandung di dalamnya itu kurang top buat percepatan pertumbuhannya, maka diperlukan juga pakan buatan atau pabrik seperti konsentrat atau pelet yang mengandung protein 30%. Tentu ini akan menyebabkan ikan nila lebih cepat berkembang, tapi kalau kelebihan juga akan bermasalah. Dalam hal pakan buatan atau pabrik kita harus melihat kondisinya, jangan sampai sudah bulukan dikasihkan ke ikan tentu ini baik-baik saja tapi jelas nutrisi yang ada di dalamnya sudah berkurang. Perhatikan juga besar dan kecilnya pakan disesuaikan dengan ukuran ikan nilanya dan juga perhatikan kadar proteinnya, semakin besar semakin bagus untuk pertumbuhan, tapi juga pastinya ada resikonya juga kalau kita kelebihan pemberiannya. Karena pakan yang tidak termakan akan lama-kelamaan bersama feses ikan akan membuat endapan di dalam kolam dan menjadi sumber penyakit untuk ikan. Amoniak membuat ikan keracunan dan mengurangi nafsu makan ikan dan ikan lama-kelamaan akhirnya mati. 3. Faktor ekosistem. Ekosistem sekitar kolam ikan nila ini baik faktor abiotik maupun biotiknya. Kolam Anda dekat dengan jalan raya tentu berbeda hasilnya dengan di daerah yang tenang dekat dengan limbah pabrik atau limbah penduduk, tentu ikan nilanya juga hasilnya kurang tumbuh kembangnya. Juga kebersihan kolam ini yang utama, efek kurang tepat penggunaan suplemen organik cair probiotik atau vitamin buat ikan nila malah membawa musibah seperti kolam penuh dengan lumut, bahkan bukannya membuat ikan-ikan nila nyaman malah membuat masalah buat ikan nila kemasukan hewan predator air baik sengaja maupun tidak sengaja. Pernah karena saking senangnya orang dengan ikan buaya maka dimasukkan waktu kecil ke dalam kolam ikan nila, ya jelaslah beberapa bulan ikan nilanya ludes. Kalau tidak ludes ya jelas ikan nilanya takut dan pergerakannya tidak bebas, atau kemasukan ikan bocel atau ikan gabus tentu juga akan mengganggu kelangsungan ikan-ikan nila. 4. Nafsu makan menurun. Kita sudah menyiapkan makanan yang paling bagus dan terpilih tapi nafsu makan ikan menurun, bahkan ikan tidak mau makan. Ayo semua yang punya ikan pasti punya masalah seperti ini. 4S. Lebih besar dari yuk salaman dahulu karena saya juga pernah begitu. Hehehe. Ikan bisa cepat besar atau besar itu kan karena makan dengan baik. Kalau ikan tidak mau makan maka jelas dalam pikiran kita besar pun pasti tidak bagus saat dikilokan atau pas dikonsumsi ikan nilanya tipis-tipis kurang berbobot. Tapi jelas juga kalau ikan nila tidak mau makan, jelas ini akan menghambat pertumbuhan ikan-ikan nila tersebut.
Dan bila dipaksakan diberi makanan, dan kalau tidak dimakan tentunya akan menimbulkan masalah serius nantinya, sebab makanan ini akan menumpuk di dalam kolam dan menjadi sumber penyakit baru buat ikan dan ikan semakin parah. 5. Fluktuasi suhu. Fluktuasi suhu umumnya terjadi pada musim pancaroba, transisi dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya. Suhu yang cocok untuk budidaya ikan nila adalah 28–30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi juga tidak disarankan karena dapat menyebabkan nafsu makan ikan berkurang, akibatnya meningkatnya resiko ikan untuk terserang penyakit seperti parasit ataupun jamur. Sangat disarankan untuk secara periodik dicek suhu dari setiap kolam budidayanya. 6. Pengaruh pH air. Semua peternak ikan pasti paham soal pH air ini, sampai-sampai mereka biasanya membeli alat penghitung pH air. Jadi bukan hal baru lagi soal pH air ini. Besaran pH yang bagus bagi ikan nila yaitu berkisar 6.5–8. Sementara untuk menjaga nilai pH air dapat dilakukan dengan menggunakan air yang kualitasnya baik. Tingkat keasaman pH adalah faktor yang kerap kali menjadikan nafsu makan ikan nila berubah. Hal yang umum terjadi yaitu pH yang terlalu rendah, asam, dan mampu diatasi dengan pemberian kapur dengan dosis sesuai pada kolam budidaya milik Anda, atau memberikannya daun pepaya. Sangat disarankan untuk secara periodik dicek pH air dari setiap kolam budidayanya. 7. Oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen terlarut merupakan faktor selanjutnya yang membuat ikan nila tidak mau besar, karena hal ini mengarah pada nafsu makan nila yang turun drastis. Hal ini terjadi karena kadar oksigen yang terlalu rendah akan mampu menyebabkan rendahnya nafsu makan ikan, lantaran ikan akan terhambat metabolismenya akibat kekurangan pasokan oksigen sehingga berakibat pada aktivitas yang tidak dapat optimal. 8. Stres. Ikan yang stres juga menjadi penyebab ikan nila yang tidak mau tumbuh besar, hal ini karena kondisi psikisnya yang terganggu sehingga menghambat tumbuh kembangnya. 9. Arus air. Banyak yang berkeyakinan kalau penggunaan aerator itu sangat membantu dalam budidaya ikan nila. Yang ideal adalah kolam yang airnya mengalir, dan untuk kolam yang airnya tidak mengalir maka digunakan aerator, dan sudah banyak peternak nila yang merasakan hasilnya lebih oke dalam budidaya tebar padat. Sistem bioflok aerator memegang peranan yang sangat penting untuk menambah kadar oksigen terlarut dalam air. Asupan oksigen yang kurang atau terhenti akan menyebabkan flok yang terbentuk mati. 10. Probiotik ikan atau suplemen dan vitamin untuk ikan yang digunakan. Dengan tepat menggunakan teknologi probiotik biogan maka masalah-masalah di atas bisa diatasi, dan kebetulan saya sendiri cocok dan hasilnya harus dibuktikan sendiri. Probiotik yang dicampurkan ke pakan ternyata membuat ikan-ikan nila nafsu makannya stabil serta meningkatkan daya serap makanan menjadi daging. Maka tidak salah ikan nila yang pakannya benar plus ditambah probiotik maka ikannya akan kelihatan gemuk-gemuk dan berbobot. Air pun semakin bagus, bahkan tidak bau. Begitu juga dengan daging ikannya, tidak bau apek tengik maupun bau lumpur. Ikan juga lebih sehat dengan pergerakannya yang begitu aktif. Perubahan suhu pun ikan-ikan nila slow-slow saja tetap stabil. Nafsu makannya ikan pun anti-stres, bisa dilihat dari gerakan dan nafsu makannya yang stabil. B. Banyak ikan nila yang mati. Tingkat kematian ikan di kolam bioflok paling tinggi adalah sebesar 10% dari jumlah tebar benih ikan. Jika angkanya di atas 10% maka itu artinya ada masalah serius dan dapat dikatakan budidaya sistem bioflok yang dijalankan tidak berhasil. Memang ikan nila lebih tahan terhadap cuaca ekstrim daripada ikan yang lain, daya tahan tubuhnya pun sangat kuat, namun hal tersebut tidak membuat ikan nila bisa saja mati. Yang perlu diperhatikan adalah ketika jumlah ikan nila yang mati sangat banyak. IME sama dengan 0.4S lebih besar dari perhatikan perairannya. Terkadang air yang tercemar bisa membuat ikan nila stres dan akhirnya mati. Hama dan penyakit juga bisa menjadi penyebab yang lainnya. Meskipun daya tahan tubuhnya kuat, jika hama menyerang, bukan tidak mungkin banyak jumlah ikan nila yang mati. Untuk mengatasi kematian yang disebabkan hama dan penyakit akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. C. Aerator mati. Sebagai penyuplai oksigen utama dalam budidaya ikan nila sistem bioflok, aerator tentunya merupakan mesin yang sangat kritis. Berhentinya suplai oksigen ke dalam kolam bioflok dengan padat tebar yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan kematian ikan. Beberapa penyebab aerator mati adalah 1. Listrik mati.
Sebagai mesin yang mengandalkan daya listrik untuk beroperasinya aerator, maka pembudidaya harus memastikan arus listrik ada dan cukup untuk dapat mengoperasikan aerator. Pembudidaya harus memiliki genset sebagai penyedia listrik cadangan di saat listrik mati dan bahan bakar selalu terisi, sehingga pada saat listrik mati genset dapat langsung dijalankan. Kita tentunya tidak akan tahu kapan listrik akan mati, kecuali telah diinformasikan terlebih dahulu oleh PLN karena ada proses perbaikan jaringan listrik. Sehingga disarankan pembudidaya memiliki alat pendeteksi apabila listrik mati dan akan memberikan pemberitahuan kepada kita baik melalui alarm atau media lainnya. Sehingga kapanpun listrik mati kita atau sekitar kita akan mengetahuinya. Alat pendeteksi listrik yang mati dapat sahabat budidaya beli di marketplace yang tersedia saat ini. 2. Aerator tidak berfungsi. Aerator bisa saja tidak berfungsi walaupun asupan listriknya tersedia. Mungkin karena dinamo konslet, pulai macet, aliran tersumbat atau hal lainnya. Dalam video Pandawa Fisheries sebelumnya kami telah membuat rancangan sederhana yang dapat mendeteksi aerator yang tidak berfungsi saat listriknya mengalir. Sahabat budidaya dapat membuat alat tersebut lebih baik lagi dibandingkan rancangan sederhana kami. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah beberapa risiko yang harus diantisipasi ketika beternak ikan nila yang perlu sahabat budidaya ketahui. Dengan mengetahui resiko-resiko tersebut tentunya kita akan melakukan mitigasi atau langkah pencegahan agar resiko-resiko tersebut tidak terjadi dalam budidaya yang kita lakukan. Yang pada akhirnya kita akan sukses dalam budidaya dan mendapatkan hasil maksimal pada saat panen. Perlu kerja keras dan kerja keras untuk sukses. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat bagi sahabat budidaya semuanya. Sampai jumpa kembali dalam video-video selanjutnya tentunya di channel Pandawa Fisheries. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.